Selamat datang dalam FEB Talk. Podcast ini dipersembahkan media informasi BEM FEB UM dengan tujuan agar menjadi media penyampaian informasi dan menambah kedekatan dari BEM FEB UM sendiri dengan mahasiswa FEB UM. Dengan bahasanya santai dan sesuai dengan hal-hal yang hangat untuk dibicarakan, diharapkan podcast ini bisa relate dan nyaman didengarkan untuk mahasiswa FEB UM sendiri pada khususnya dan para pendengar pada umumnya. Oh ya, tak lupa saya memperkenalkan diri. Nama saya Agam Restia, saya dari jurusan Manajemen 2018. Di sini saya akan memandu jalannya podcast selama beberapa menit ke depan. Sekedar informasi saja, FEB Talk ini akan dibagi menjadi beberapa episode. Nah, di setiap episode nanti akan menghadirkan tema-tema yang menarik dan enak untuk dibahas. Mungkin di FEB Talk episode pertama ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19. Karena banyak hal yang mungkin enak kita bahas nih. Kita tidak akan membahas COVID-19 secara garis kedokteran, karena saya rasa itu bukan bidang kita. Jadi kita akan terfokus terhadap dampak dari dan curhatan dari beberapa mahasiswa FEB UM sendiri sih. Tentunya saya perlu teman agar bahasan kali ini bisa menjadi menarik. Sudah tersambung dengan teman saya kali ini. Selamat datang Mas Diki dan Nisa. Halo. 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 Waduh, lama gak ketemu ya? Waduh. Silakan memperkenalkan diri dong. Oke, Nisa duluan. Halo semuanya, namaku Nisa Aulia dari jurusan akuntansi. Dan halo semuanya. Oh, Nisa ini gimana ini? Dari akuntansi murni apa nggak murni? Dari pendidikan akuntansi 2018. Oh, hai Nisa. Terus halo, yang satu ini siapa ini? Kayaknya keren sekali ini Mas ini. Nama saya Diki Hermawan dari jurusan akuntansi angkatan 2017. Hai Mas Diki. Halo semua. Tentunya kali ini kita sama-sama WFH ya kan? Sama-sama jauhan ya. Pastinya. Ini Mas Dikinya lagi dari rumah masing-masing. Dan aku di Trenggalek. Nisa ini di mana ini? Di Malang dong. Tak kira di surga. Malang asli. Wow. Waduh, di surga. Kan bidadari. Wow. Aduh. Karena kita recordingnya hari ini jarak jauh ya, teman-teman. Kita pakai aplikasi. Jarak jauh. Oke, tanpa basa-basi kita akan membacakan bagaimana tanggapan dan curhatan dari beberapa mahasiswa FEB yang beberapa saat lalu telah kita sebar survei nih. Nanti kita akan bacain beberapa yang terpilih ya, dan kita akan menanggapinya. Oke, siap. Kita buka ya dulu. Sudah siap semuanya? Siap. Siap, Kak. Yuk. Saya masih muda loh, Mbak Nisa. Jadi yang pertama itu ada beberapa pertanyaan ya tadi. Ada 4 yang kita sebar dan kita akan memilih yang terpilih. Yang pertama itu, apa yang dilakukan selama self-quarantine? Nah ini ada dari Aisyah Fabela nih. Nonton YouTube. Ini cukup banyak ya? Banyak sekali nih. Kegiatannya yang menyenangkan berarti? Ya emang menyenangkan sih. Tapi ada beberapa yang lucu sih. Mungkin nanti aku bacain yang lucu-lucu. Nonton YouTube, lihat TV, nulis, baca buku, nugas online, kerja online, visi teman, main sosmed, meditasi, main musik, nyanyi-nyanyi gak jelas, merenung pas dini hari, main remi sama Uno, bareng saudara, belajar musik, nyemil mulu, rebahan, dengerin musik sampai ngakar, merindukan doi, WK. Waduh. Yang terakhir itu relate banget ya, Kak, merindukan doi. Ya ini mungkin relate untuk beberapa orang saja sih, kalau seperti adanya doa. Saya relate-nya pada merenung pas dini hari sih, saya banget. Mas Diki mungkin galau ya setiap malam itu? Enggak lah bro, merenung pas dini hari introspeksi diri aja. Oh, kayaknya tipsnya kalau dini hari dibanding gabut mending sholat seperti itu, kayak Masya Allah gitu ya, mengaji mungkin ya.
Nah, ini kayaknya anak indie banget nih Aisyah Fabila ini ya. Kayak nonton YouTube, nanti nontonnya 420 gitu ya. Terus nulis, baca buku, bukunya itu itulah Wiranegara lah, itu apa? Apa judulnya Mas? Yang kemarin kamu baca Mas Dik? Distilasi Alkena. Wah, iya. Waduh. Aku itu punya dua sekali. Belum baca buku. Senja-senji. Kaum senja-senji. Kopa kopi. Anak senja gak suka teh ya? Gak bisa, bro. Oke, selanjutnya apa? Ada apa nih selanjutnya ini? Ini nih dari Mbak Mutiara Ilmi. Sholat, makan, tidur, mandi, nonton Netflix, ngomong ponakan. Wow. Ini keren tuh sih. Cewek banget sih nonton Netflix. Kayak Nisa, kayaknya relate banget sama Nisa ya. Yang cowok banget nih. Ngomong ponakan dong. Iya, ngomong ponakan sih. Enggak sih, aku cowok ngomong ponakan. Kalau aku lihat ini Mbak Mutiara Ilmi ini kayaknya ibu Apple sih. Kemamaan gitu loh. Keren. Oh iya. Ngomong ya. Iya, ngomong ya. Emang apakah mau dimomong? Weh. Selanjutnya ini ada siapa lagi Mas Dik? Selanjutnya saya yang milih, saya mau milih ini. Ada asik sekali nih. Jawabannya adalah bubuk dari Mas Muhammad Fadil Arif. Mantap. Mantap sekali. Ini ya. benar-benar semua orang pasti melakukan. Itu sampai itu kemarin aku bangun-bangun itu duhur itu. Wah, ya Allah. Enggak ada kerjaan itu, bubuk gitu. Ini yang belum tahu ini pendengar kalau dari mungkin dari luar Jawa kan bubuk nggak tahu Mas Dik. Bubuk itu apa sih Mas Dik? Kopi. Bukan dong. Bubuk itu tidur teman-teman. Bubuk itu tidur. Oh, jadi bubuk itu bahasa Jawa ya? Tidur. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang halus, bubuk. Oke. Kalau yang kasar? Apa yang kasar? Sare. Sare itu lebih halus lagi kan? Turu, bro. Oh iya, turu. Next. Ya, selanjutnya ini ada dari Mbak Lucia Mega. Kelas online, belajar sih buat materi yang ketinggalan, baca buku, kencan dikit, masak, workout lagi, YouTube-an. Wah, keren sih. Ada yang masih sempet kencan loh. Iya, itu terus belajar buat materi yang ketinggalan itu keren banget sih kayaknya. Luar biasa. Siapa lagi gitu yang belajar gitu ya? Kayak anak akademik banget gitu. Anak akademik banget sih. Kalau aku itu kalau udah materi udah kemarin ya kemarin gitu. Waduh. Kemarin. Jadi yang ku tatap itu yang ke depannya. Oh, gimana ya ini depannya? Enaknya gimana ini? Jadi gitu sih. Terus ini selanjutnya ada apa ini? Jadi yang kemarin los ya? Oh, iya los banget nih. Selanjutnya nih, next. Jadi ini dari Mbak Kansa Nabila, katanya bobok sama bengong. Hah? Bobok sama bengong gimana nih guys? Sama. Keren oh, nih. Bobok. Oh enggak. Ini tuh sendiri-sendiri bobok sama bengong, sama nugas, sama makan, sama main game gitu loh maksudnya tuh. Gitu sih. Ini kalau yang disalahin ini Bobok sama bengong unik sekali sih. Ya. Ini sebenarnya salah tim kreatif kita ya. Itu Mas Najib iya. itu. Kan ini yang bagian rekap kan Mas Najib kan. Harusnya di koma ya, bukan? Iya, emang kurang sih. Ayo salahkan Najib. Iya, salahkan Najib. Teman-teman yang dengerin podcast ini pakai hashtag ya, salahkan Najib, oke? Salahkan Najib. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya saya milih dari Mbak Moniquita Alfrensi Rivasta. Mon ya. Waduh, namanya. Ini anak band banget ini kayaknya. Anak BEM. Ini yang dilakukan selama self karantina apa aja? Jadi Mon ini kuliah online, workout, diet. Mantap. Iya. Diet nih, sekut nih. Penting banget soalnya kan kita kalau di rumah kan nggak itu ya, nggak bisa kekontrol makannya. Iya sih. Diet tuh. Itu problem aku banget sih.
Beneran ini. Beberapa hari ini ya aku coba olahraga sih setiap sore. Siapa Oh, tahu ya. kan, nanti kan setelah masuk kan udah lama gak ketemu. Agam kok kurusan ganteng nih. Waduh. Harapannya gitu sih. Tapi bisa Banyak-banyak ya. workout sih. Semoga bisa terwujud ya, Kak. Kayaknya nggak Soalnya bisa. kan emang sekarang banyak juga kan selebgram yang nge-share mereka workoutnya gimana. Jadi Oh, bisa iya. buat inspirasi lah untuk Betul dilakukan. sih. Kayak Anya Geraldine mungkin ya. Seneng aku lihat fitnya itu. Oh, sorry bro, nggak pernah lihat. Oke, siap. Oke, kita beralih ke pertanyaan ya. Apa sih tips kegiatan dari teman-teman ini? Ini dari Mahbub. Maskeran sama bikin dalgona. Wow. Yang lagi in Kekinian saat banget. ini. Iya. Iya. Kemarin kan Ada viral, yang kan? udah Tapi- pernah tapi- coba? Aku belum sih. Belum sih. Itu katanya ngaduknya lama ya. Guys, aku udah pernah coba dan itu pahit sebenarnya. Tapi kalau begitu udah dicampur susu tuh enak. Tapi ya kita harus effort buat ngaduknya gitu ya. Iya, emang Ngaduknya katanya lama ya. Sampai Kan lebaran. sekarang, wow. Iya. Iya, tidak dong. Itu mungkin itu Tidak dong. mengadu-adu perasaanmu mungkin Mas itu, Mas. Waduh. Ini bikin dalgona ini kan lagi viral kan kemarin di Twitter. Iya, viral Itu banget. Banyak itu yang nge-share tutorialnya itu. Dan bahkan itu banyak Kamu tanya yang- apa, Gam? Enggak sih. Aku nggak ada kopi yang gitu sasetan di rumah, adanya kopi bubuk itu. Jebloan sendiri, Mas, tahu nggak? Iya. Kan kita memanfaatkan dari alam sekitar ya. Wih, mantap. Next nih. Nisa yuk. Ini dari Leana Chandrika, mencari macam-macam gaya rebahan. Wow. Ayo, siapa yang udah punya gaya rebahan? Favorit kalian apa nih, guys? Aku biasanya itu sih gaya kata sih kalau pas rebahan itu. Gaya kata. Soalnya aku ini kan anaknya indie banget kan Mas ya. Jadi nggak suka yang mainstream itu. Apa hubungannya? Enggak kan, anak indie kan seleranya kan sendiri-sendiri gitu maksudnya. Nggak mainstream gitu loh. Oh, Mungkin iya. ini untuk next-nya Mbak Leana bisa nge-share ya. Iya. Apa aja gaya-gaya yang Gimana kita kayak- gunakan kan. Iya kan? Apakah kita Siapa perlu tahu temannya apakah perlu terinspirasi kan. Apakah perlu nyeritain macam-macam gaya rebahan ini. Ya, ini di episode 2 kayaknya perlu diundang ini Mbak Leana. Oke guys. Untuk selanjutnya ya. Bentar. Yuk, selanjutnya next. Selanjutnya saya pilih nih, Tetaplah Bernafas dari Safa Lumasano. Bro, tetaplah bernafas, penting banget. Kalau nggak nafas gimana, Kak? Ini penting banget. Apa iya. yang harus Penting dilakukan? banget sih. Selama- Makanya ini keren sih ini tim kreatif kita dari Mas Najib ini. Tetaplah Gimana bernafas. memasukkan esensi-esensi yang penting seperti bernapas itu loh. Terima kasih Mas Safa Mas Lumasano. Alfa, keren banget tips kegiatannya. Dan ini dari Mas Ivan. Lakukan kegiatan yang sesuai dengan hobi agar tidak bete di rumah terus. Isi kegiatan dengan hal-hal yang positif seperti belajar masak, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Wah, Mantap. Positive vibes banget. Ini selain apa jalanin hobi, bisa juga kita explore hobi baru. Oh iya, Tahu nggak? iya. Kayaknya Mas Banyak. Diki kayaknya menemukan hobi baru deh. Enggak, bukan saya. Saya lihat di Instagram sih. Ada teman yang mulai main-main apa? Saksofon. Keren sih. Dia Keren sih. nyoba main saksofon. Produktif sekali itu. Produktif. Mungkin bisa selain melakukan hobi, mungkin kalau udah bosen hobinya itu aja, bisa mencoba hobi baru. Iya, mungkin kayak Leana tadi kan nggak di nggak ada Nah, yang tahu gitu, menemukan gaya rebahan gitu. nah iya kan? Next nih. Ini sisi positifnya ini ya berarti. Ya. Ternyata dari work from home ini dapat disimpulkan
yang tidak sempat kita lakukan di waktu sibuk belum tentu bisa kita lakukan di waktu senggang, dan selama ini bukan waktu yang menghalangi kita, tapi niat yang selalu menghambat kita. Waduh, berat banget Keren. nih. Quotes. Dari Mbak Gita Widianti Ramadhani. Wah, Keren banget. Keren banget ini quotes hari ini. Kayaknya bener sih. Kalau Ya. sebenarnya bukan waktu sih ya, bukan waktu sibuk sih. Sebenarnya kemauan ya mungkin. Iya benar. Ya ini benar kan Mbak kita bilang niat yang selalu menghambat kita. Iya. Berarti emang kayak perlu quality time atau ngumpul sama teman. Alasannya tugas itu ya hanya alasan ya mungkin ya. Hanya alasan. Itu Niatnya emang nggak tidak ada. niat itu. Iya, mungkin niatnya dari awal kan emang nggak pengen, aku nggak pengen ya. Mending kan kita jujur, bro, nanti ngumpul ya. Sorry bro, gue nggak seneng sama lo. Wah, Waduh. Waduh. baru-baru banget. Next nih. Next, saya pilih nih membantu orang tua dari Kresna Chandra. Mulia Wah. sekali. Mulia sekali, keren sih ini. Biasanya aku juga Selain- gitu di rumah. Iya kan, selain ngisi waktu juga dapat pahala, luar biasa. Keren sih. Selanjutnya ini ya, ada belajar jadi master chef dari Halimatus Sya'diyah. Wah, Ini tapi benar banget loh. Kita buka-buka di tutorial YouTube atau apapun pasti kita bakal ngelakuin dia nggak sih guys? iya, Iya. bener sih. Kayak Dalgona kemarin kan. Iya. Itu banyak kan coba ngadih. Kayaknya kalau aku prediksi nih Halimatus Sya'diyah 3 bulan lagi jadi pesaingnya Chef Renata sih. Waduh. Mantap kalimat itu saja. Ikut present test nanti. Jadi emang tips kegiatannya emang keren sih. Kalau kita simpulkan mungkin kalau yang pertama bisa membantu orang tua mungkin ya. Yang kedua menemukan hobi baru. Hobi, mungkin ya melakukan hobi yang ada atau ya. mencari hobi baru. Terus yang ketiga mungkin bisa mengasah skill ya. Yang pertama kayak Nisa nih yang biasanya nggak bisa goreng tempe, akhirnya bisa goreng tempe, agak gosong dikit, nggak apa-apa gitu. Waduh. Coba ya. Loh, kok tahu? Enggak ya. Nisa selama ini tempe diapain Nisa? Jangan direbus tempe ya. Loh, bisa nggak sih tempe Iya. Bisa. Terus kita membahas tempe gitu. Kenapa sampai situ? Terus yang keempat mungkin sih bisa lihat kalau gabut nih ya bisa nonton Netflix, dengerin Spotify, podcast kayak kita ini ya dengerin podcast. Iya. Ikut juga Jadi, sih. Stay tune ke podcast nanti yang kedua ya, episode kedua. Iya. Pasti bakal... Iya. Kayaknya rencana ini ada 1000 episode kan? Waduh. Bro, 1000 bro. 1000 ini Mas Diki sudah punya istri 3 ini karena nakal ini. Mas. Waduh. Nggak bro. Branding yang buruk ya. Branding yang buruk. Tolong diangkat citranya tolong. Oke. Kalau guys, Mas Diki ini kalau sholat itu selalu tepat waktu. Masya Allah. Mungkin kegiatannya bisa itu sih, mendekatkan diri kepada Tuhan juga ya. Iya. Tadi kalau Makin tersadar ya kita. Ya, ya kayak kan menjauhi kalau maksiat juga kalau bisa di rumah gitu. Perbanyak ngaji mungkin ya atau ibadah. Seperti itu sih ya. Iya. Terus kegiatannya juga kita lebih dekat sama orang tua juga kan ya. Iya, ini nih family time gitu gak sih? Nah, benar. Iya. Ini kayak yang sama keluarga yang di rumah. iya, kayak di kuliah itu kan kita jarang gitu. Kita di kampus sampai malam, apalagi yang ikut-ikut organisasi kan sibuk juga kan. Waktu family time-nya kurang sih. Bisa itu mungkin weekend. istilahnya sampai rumah hanya nunut untuk tidur gitu ya. Nah, itu. Ini curhat banget ya Mas Diki. Iya, Numpang untuk tidur. di Gabel. Ini namanya di Gabel. Di Gabel. Waduh. Oke, kita beralih ke pertanyaan ketiga. Ini mungkin sedikit banyak sih. Curhat kuliah online. Wah. Gimana sih? Ini tanggapan Ini cukup. teman-teman ini. Pastinya akan banyak curhatan-curhatan yang keluar ya. Karena kan ini juga sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah lakuin kan. Jadi ini sesuatu yang baru mungkin
ada kagetnya juga, mungkin juga ada gak enaknya juga karena belum terbiasa atau belum pernah malah. Ya, mungkin ini dari beberapa sudut pandang dari teman-teman ya, bisa kita bacakan ya. Ini dari Istiqomah Ahsanu Amala. Weh, ini Mbak Anu kan? Mbak Bem kan? Ya jelas. Kayaknya Mbak Bem sih. Sebel banget. Kayak pernah tahu sih Mbak Isti ini. Ini aku bacain ya. Sebel banget karena semua serba mempelajari dan memahami sendiri. By yourself. Untungnya ourselves. Ya Allah. Bahasa Inggris belum. Untungnya dosen-dosenku masih berperasaan. Jadi tugas selama ini masih sesuai lah, walaupun ada satu dosen yang tugasnya menggila. Kalau nugas biasanya bareng teman-teman, jadi kalau ada yang nggak paham bisa saling membantu. Kalau sekarang koordinasinya serba lewat online. Belum lagi kalau jaringan nggak mendukung. Wah, ini gue banget. Relate banget ya. Nah, apalagi aku nih ya, teman. Aku ini orangnya itu pencernanya lama itu kayak mesinnya mungkin mesin tua gitu ya. Jadi kalau dosen udah nerangin butuh bantuan teman lagi untuk mencerna dari beberapa penjelasan itu. Apalagi kalau di sini kan di kuliah online kan dituntut kita harus mungkin belajarnya lebih ke sendiri ya. Akhirnya ya gitu sih. Sendiri. Jangan merasa sendiri dong, Mas Dik. Enggak lah. Oke, selanjutnya siapa ini yang baca nih? Nih, selanjutnya. Banyak ya. Aku cukup kesulitan sama kuliah online ini. Karena satu, kadang aku lupa jadwal buat telekonferensi atau deadline tugas. Kedua, kadang dosen minta kelasnya dadakan. Karena nggak stay di depan laptop, jadi kelabakan. Yang ketiga, aplikasi yang dipakai dosen beda-beda, jadi harus banyak download juga. Akhirnya nggak bisa fleksibel di HP. Yang keempat, nggak bisa kumpul sama teman-teman, nggak enak banget. Rindu ngopi, rindu hunting, rindu rapat, rindu bercanda-canda. Yang kelima, selama kuliah online, aku nggak begitu memahami materi. Karena biasanya dosen jelasin presentasi, terus diskusi tanya-jawab, sedangkan pas kuliah online cuma kita didikte materi dan tugas. Itu nggak sepenuhnya masuk di aku karena belum terbiasa sama sistem kayak gini. Yang keenam, aku nggak terlalu bisa memahami materi kuliah secara mandiri, jadi cukup kesulitan sih. Karena aku lebih suka belajar mandiri tentang referensi lain yang aku minat dan nggak ada di materi kuliah. Yang ketujuh, kuliah online ngebuat aku jauh dari teman-teman, jauh dari hitam putih, jauh dari BEM. Aku juga makin sempit peluang untuk lebih dekat sama mereka, cerita bareng, ngobrol random, ngadain event, bercanda, dan sebagainya. Dari Aisyah Fabiola. Wah, curhat banget anaknya. Banyak relate-nya sih ini. Ini kayak pertama kadang lupa jadwal, sering banget. Bahkan mungkin teman-teman kalian udah banyak yang nggak hadir kelas karena ketiduran. Iya, benar. Ada nggak sih? Telat masuk kelas tuh nggak kerasa gitu ya, tiba-tiba jam 8 dan baru bangun gitu. Iya. Aduh. Kan biasanya kita dituntut untuk kelas pagi kan mungkin udah persiapan dari awal. Ini kalau online kan kita di rumah, banyakan lupa kadang ya. Ya sama kumpul-kumpul sama temen sih itu yang miss banget sih. Sama teman-teman BEM ini. Sama ini. Apalagi yang HP-nya kayak saya, memorinya minim, APK yang dipakai dosen berbeda-beda. Iya, sama sekali. Saya sampai nyediain folder sendiri untuk ngumpulin APK-APK yang dibuat kuliah. Emang diajar terus internal kita, diajar terus ya. Internal memori Bapak. Parah sih. Ya, ini. Yang relate tuh ngadain event, rindu rapat gitu ya guys. Iya. Jadi anak-anak proker ini kan Nisa kan temennya Kunta Haji. Waduh. Oke, next. Banyak sukanya ketimbang dukanya. Kalau dukanya gitu. Enak-enak rebahan tiba-tiba dosen minta kelas dadakan.
Untuk tugasnya malah jarang dapat tugas karena dosen di jurusan akuntansi, terutama dosen-dosen mudanya pengertian banget ke mahasiswanya, kadang hanya ngasih tugas yang malah bisa meningkatkan imun. Wak dari Mas Ivan nih. Wah, mantap Kak Ivan ini. Nah, ini bukan... Bener banget, bro. Tapi nggak relate di aku, gitu. Untungnya di aku relate. Oh, sama-sama relate. Kayaknya nih, itu emang buat angkatan 17 itu yang emang... Iya, angkatan 18 itu. Maaf nih. Bu dosen, maaf ya. Maaf ya. Halo, dosen akuntansi angkatan 18. Ini tuh tugas itu sudah menumpuk gitu. Belum deadline-nya dadakan. Aduh, curhat kan. Ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Sama dirimu ini. Ayo. Yang akuntansi keluarkan unek-unekmu. Ya, bener banget ya apa yang kata Ivan ya. Ya. Apalagi yang tentang dosen mudanya. Wah. Karena ya enak. Mereka care banget lah ke kita. Jadi nggak terlalu mungkin memberatkan. Kayak teman gitu ya mungkin. Mungkin mereka juga paham kan kitanya gimana. Mungkin masih nggak jauh lah perbedaan usianya. Iya. Sekut sih. Selanjutnya. Rumahku susah sinyal Mas Mbak. Bu Pak sekalian. Jadi ya mau gimana lagi, untuk kuliah online ku harus berjuang cari sinyal. Ya ampun. Yang kembali ke rumahnya. Iya. Yang di kayak Mas Agam ya? Ada sorry. Mas Agam kan masih di pucuk gunung kan saya. Ya. Buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman mahasiswa FEB yang pulang ke rumah dan rumahnya di kampung, nggak sampai kabel wifi nggak sampai, ini kan ada program itu kita sosialisasikan juga kan dari bisa, UM itu dapat kuota gratis khusus kartu Indosat sama Telkomsel. Nah, untuk mungkin info lebih jelasnya ada di itu loh, Bam. Ada di IG BAM. Bisa banget dicek ke IG BAM ya. Tinggal BAM FEBUM. Ya, silahkan cek pokoknya. Dan follow. Jangan lupa follow. Ini kalau kayak gini solusinya ya itu ya cari provider yang support di daerah kalian ya. Iya sih. Kayaknya kalau menurutku Telkomsel udah ini tanpa unsur promosi ya. Saya bukan sales dari mereka. Kalau menurutku Telkomsel udah menjangkau kan ke daerah-daerah seperti Iya. Di rumahku itu Telkomsel sama Indosat itu 4G sih, aman jadi sinyal. Iya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan, apalagi dapat gratisan kuota juga kan dari UM. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendukung perkuliahan online kalian. Ya, mantap sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau Telkomsel sama Indosat mau mengajukan sponsor, nggak apa-apa. Nanti hubungi CP ya, yang tertera di BAM FEBUM. Silakan. Kan podcast ini emang potensial banget kan viewersnya. Kita membuka untuk semuanya. Iya. Iya kan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya aja yang baca. Selanjutnya dari Leni Sofiana Sari, Bapak BEM. Jadi berjalannya perkuliahan online saya rasa cukup berjalan dengan baik dan menyenangkan. Namun di sisi lain, perkuliahan online menurut saya kurang efektif jika dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka. Karena ada beberapa kendala yang masih ditemui banyak mahasiswa. Seperti halnya susah sinyal, sehingga apabila susah sinyal dan suara tidak jelas atau bahkan macet, maka akan mengurangi konsentrasi dan menyebabkan ketinggalan penjelasan. Untuk masalah kuota, saya rasa tidak begitu menjadi masalah, dikarenakan sekarang jika sudah banyak card provider yang menyediakan promo-promo kuota, terutama untuk akses Google Meet atau aplikasi pendukung aktivitas pembelajaran lainnya. Kalau untuk kondisi seperti sekarang, saya rasa kuliah online cukup efektif. Misal ada yang merasa perkuliahan online kurang memberikan manfaat mengenai materi perkuliahan yang tidak tersampaikan secara maksimal, itu mungkin hanya tergantung bagaimana tiap individu menyikapi. Kalau benar-benar niat, pasti selalu ada jalan. Terbukti pasti setiap dosen dengan senang hati membuka pertanyaan dalam perkuliahan online apabila membahas materi. Tergantung bagaimana kita berusaha dan melawan rasa malas.
iso-iso dilawan malese. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah banyak melihat sesuatu dari sisi positif agar situasi tetap kondusif. Wih, Mantap. Keren banget sih. Mbak Leni ini emang bendara BEM keren sih. Kata-katanya itu keren sih. Kayak gitu. Dilawan malesnya. Dilawan malesnya. Ayo dilawan malesnya. Jadi bener sih. Ini bener banget. Iya sih. Apalagi yang mengenai dosen nggak paham materi karena ketinggalan atau apa ya. Karena kan ya pastinya tiap dosen, kalau di saya, kalau pengalaman saya sendiri sih, pastinya tiap dosen setelah memberikan penjelasan atau habis materi pasti mereka akan menanyakan kepada kita apakah ada yang perlu ditanyakan. Jadi mereka nggak setelah memberikan materi lost tanpa memberikan apa-apa kepada kita kan. Jadi kita nggak dibiarkan kebingungan. Mereka masih memberikan kesempatan lah untuk kita cerita kebingungan. Mantap sih. Mungkin dari itu juga kita ini intinya dari Mbak Leni ini pengajarannya sangat baik sih. Kita harus positif sih, berpikir positif. Kan suasana ini sedang emang suasananya nggak enak banget nih ya, corona ini ya. Kalau kita berpikir negatif mungkin ya akan sering akan semuanya akan salah. Iya, semuanya akan serba salah sih. Benar sih apa yang dikatakan Mbak Leni. Oke, selanjutnya ini dari tanggapan dari Muhammad Fadil Arif. Kuota habis banyak. Nah, singkat sekali. Juga benar. Tapi benar sih. Dari traffic data ya, mungkin kalau kita kuliah pakai aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu bisa sampai 2 giga loh. Kalau cek beneran. Beneran. Habis segitu. Iya, sampai 2 giga itu kemarin aku. Emang kan kalau pas kita onin video kan emang gitu ya. Makanya kadang downloadnya lebih banyak sih ya. Jadi buat Bu dosen, Pak dosen tolong pahamlah kalau kita off video. Kita lagi menyenangkan. Tapi ingat kata-kata Mbak Leni. Tetap pandang semua ini dengan sisi positif. Iya, betul sekali. Semoga aja kalau kuota habis banyak, tapi rezeki datangnya juga banyak juga kan ya. Amin. Benar-benar. Amin. Selanjutnya. Ini nih, dari Bapak kita. Cocok banget ya. Bapak kita semua. Katanya N1 FEBUM. Mas Agas Garda Hardanusa. Woi. Katanya menyenangkan. Wow. Keren. Sangat simpel tapi penuh makna sih, beneran ini. Iya. Mungkin next juga bisa kita undang ya. Bisa sih kayaknya. Tapi aku ragu. Ini bisa. Apa yang dimaksud dengan menyenangkan ini harus dijelaskan. Iya, sebenarnya menyenangkan ini universal sekali ya katanya. Bisa menyenangkan dalam hal apa atau hal apa. Ini perlu dijelasin sih di episode 2 kayaknya. Perlu nggak sih Mas Dik? Kenapa? Perlu kan diundang ini? Ini perlu banget. Kayaknya undangan spesial untuk Mas Agas. Jadi Mas Agas kalau dengerin podcast ini ya harus dengerin dong. Anda siap-siap diundang gitu ya. Ya, siap-siap datang di episode 2. Ya. Buat penggemarnya Mas Agas ya, jangan lupa. Episode 2 ada Mas Agas loh. Ayo. Ayo. Selanjutnya nih ada pertanyaan terakhir nih teman-teman. Mungkin ini sih inti dari beberapa ini. Lebih. Iya. Kayak feel-nya dapet sih kayaknya ini. Harapan lah. Harapan dari beberapa anak tentang suasana seperti ini, harapannya itu pengennya kayak gimana sih ya. Dari pertama dulu nih. Ada Mbak Mutiara Ilmi S. Wah, banyak yang aku sensor ini. Ayo, sensor. Okay. Please. Nice. Lelah gak sih gini terus? Benakku sambat terus. Tapi aku ingin kebahagiaanku lagi pas kuliah. Akhir semester 6-ku kayak gini. Tit. Padahal sebenarnya apa tuh dengan teman-teman dan belum memikirkan skripsi. Sejauh ini untuk dosen dan sistem kuliah online yang biasa, jadi aku cuma berharap semoga lekas membaik dari keadaan kayak gini. Oh yo, do manuto sing do ngeyel-ngeyel. Ini kita bener-bener kudu kayak Silent Hill loh ya. Gak boleh metu-metu wes. Corona pergi please. Ini Mbak Mut ya. Pergi please. Ini Mbak Tiara. Yang aku katakan tadi Maebel kayaknya. Mbak Mut. Maebel. Ya. Tapi ini
bener banget. Corona pergi please gitu Iya. guys. Kayaknya Tiara banget. Itu harapan dari kita semua sih kayaknya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah semester 6 nih, yang sebentar lagi berjuang melawan skripsi mania, mungkin ini emang semester yang sulit sih. Iya nggak sih? Iya. Dan juga kita juga perlu memberikan semangat bro untuk mas-mas, mbak-mbak yang mungkin sekarang waktunya sidang atau mungkin bimbingan. Oh iya. Iya. Mereka harus ngelakuin ini dengan online. Yo. Bener sih. Pasti aku bisa mas mbak. Kemarin aku lihat itu di cuitan Twitter salah satu kakak tingkat kita yang harusnya skripsian sampai sidang ini. Wah, kayaknya sulit banget katanya. Wah, aku udah bulan segini masih gini-gini aja gitu. Wah, anjir. Iya. Mau aku komen lucu-lucu atau digampar aku. Aku pesan buat mas mbaknya semangat ya. Tetap semangat ya. Udah semester akhir. Ayo. Dari aku nih ya, aku pesan tetap semangat. Kalian hebat. Woi. Kuntaji banget. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya dari ini anak-anak senja nih. Aku ingin ngopi. Aku ingin ngopi dengan sederhana sajalah katanya. Mas Faras Adib Firdaus nih. Wah. Anak senja banget. Ini mah divisi perkopiannya BEM sih. Keren nih dari mana? Ayo, Mas Adib nanti segera diagendakan ya setelah membaik. Ya. Entah itu 1 hari nggak pulang itu ngopi, nggak apa-apa sih. Kayaknya yang kebiasaan tiap harinya ngopi terus ada ini pastinya beda banget kan? Iya, beda banget loh. Jadi harus diam di rumah, nggak bisa ngopi. Ya pertama itu kan membaik. Emang kopi itu kita keluar duit banyak ya kalau kebanyakan kopi. Tapi kalau sudah hilang itu feelnya nggak dapet sih, kayak ada yang kurang gitu sih. Wih, siap mas kopian. Nggak, aku masih beginner ini, udah expert ini mas. Waduh. Ayo next. Next, ndang ngalio corona iki NEDC sampai ditunda lo. Saken ketubele poster. Siapa lumasan. Bener banget ya, NEDC harus ditunda nih. Iya. Bukan hanya NEDC aja ya. Iya, proker lainnya juga ikut tertunda. Jadi semangat buat anak-anak proker semuanya. Iya sih. Kita berjuang bareng-bareng. Organisasi. Iya. Ini ditunda ya. Untuk informasi ini ditunda, tapi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Iya, jadi stay tune aja di IG NEDC. Ayo teman-teman ya, jangan lupa daftar ya. Pokoknya kepoan aja di NEDC. Biasanya yang seneng-seneng debat nih masalah ekonomi. Ayolah, daftarlah. Makanya NEDC keren sih, sekut. Selanjutnya ini ada, ayo Nisa. N2FEBUM 2020. N2FEBUM. Mas Taufik, semoga semua lekas kembali normal dan BEM FEBUM 2020 bisa kumpul lagi utuh 62 orang. Amin. Terus katanya keuangan kantin sumpah Ra, gitu. Ini kayaknya paling relate sama penghuni kantin. Iya sih. Penghuni kantin banget. Aku sumpah ini kangen sama Arini. Kalian kangen masakan yang mana nih? Arini. Saya kangen Arini sih. Iya sama. Kangen ibu-ibu di Arini. Loh, maksudnya makanannya. Makanannya. Kayaknya gitu nih sih. Kita perlu bikin komunitas sih Mas Dik. Kayak apa bro? Kayak Arini Disius gitu. Waduh, jadi menggumul ini. Emang best ya hari ini ya. tapi di lainnya juga best juga kok. Ada Pak itu brewok itu Arab itu kan. Iya, pojok. Kantin pojok jangan lupa nasi goreng. Wah. Aku juga seneng itu sih sama itu bisa itu loh, brand kopian itu juga yang sering ngasih voucher 2.000 itu loh. Jadi kalau 4.000 dapat 2. Oh iya, ini ada pesan nih. Kalau kangen kantin harus dijaga kebersihannya juga. Iya. Ini nih permasalahan ini. Padahal kan self service kan sudah ada itu. Kayaknya kalau
piring udah kotor, kita kasih di bawah tangga. Jadi jangan lupa jaga kantin kita, Rek. Masa kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi? Iya, masa Mas Diki saja. Lah masa saya kayak gitu dong, Bro. Ya, masa Mas Diki saja yang jaga. Mas Dik, nanti transfer gitu ya uangnya untuk branding ini. Ayolah, Bro. Oke. Oke, selanjutnya dari Mbak Mareta Bunga Pratiwi. Semoga corona cepat musnah. Wis, biar bisa rapat offline, kumpul-kumpul sama teman-teman tanpa menghabiskan kuota. Semoga NIDC tetap bisa berjalan sukses walaupun dengan keterbatasan seperti saat ini. Semangat. Nah, ini curhatan dari bendahara pelaksana NIDC. Waduh. Emangnya kayaknya tuh kemarin tuh vibe-nya NIDC itu udah menggebu-gebu ya. Kayak, wah, banyak yang minat juga kan dari kampus, tapi ya gimana lagi nih corona ini. Wah. Semoga nanti meskipun ditunda, semangatnya tetap ada ya semuanya. Ya. Pokoknya ya dari calon peserta maupun dari kita sebagai panitia juga harus tetap kita jaga vibes-nya seperti di awal ya. Iya. Mantap sekali. Ini dari Muhammad Fadil Arif. Wah, ini selalu muncul ini Mas Fadil ini ya. Jawabannya relate banget Mas Fadil. Jawabannya ya. Dapat uang jajan seperti hari-hari biasanya. Wah. Ya ampun. Ini relate sih sama aku sih. Korban berhentinya uang jajan selama di rumah aja gitu ya. Selama di rumah aja. Iya sih. Kayaknya kita harus menjaga dari kerumunan juga menjaga dompet kita sekarang. Harus pinter-pinter ya. Tapi kan emang ya gimana ya? Penghasilan utama kita sudah hancur ini kalau gini. Uangnya jadi seret ya. Kayak banyak teman-teman yang kerja part-time juga akhirnya terpaksa kopiannya dihentikan. Jadi nggak bisa kerja. Banyak sih yang gitu sih. Ya semoga saja lekas membaik sih. Dan uang jajan kita juga lekas membaik. Jadi perekonomian kita lancar begitu. Selanjutnya nih, ini terakhir nih. COVID segera minggat dan seluruh manusia di bumi menjadi lebih baik dan menjaga bumi kita dengan tidak mencemari lingkungan, udara dan lain-lain. Amin. Amin. Harapan kita semua. Iya, karena mungkin selama work from home ini polusi udara semakin baik ya, jadi harus dijaga juga. Iya, kemarin aku tuh lihat itu di IGTV tuh Jakarta ya yang biasanya macet padat gitu. Gak ada orang kayak sepi tuh. Tapi ya gimana ya tetap aja sedih lah. Masa gini terus. Berarti kita ini mungkin peringatan sih dari Tuhan. Kita harus menjaga bumi kita sih. Pengingat sih ini. Iya. Biar kita menjaga. Iya, reminder sih. Kayaknya ini terakhir ya? Wah. Ya, terakhir. Sudah terakhir nih. Mungkin dari teman-teman ini ada yang disampaikan dari Nisa dan Mas Diki. Dari aku. Ya. Dari aku dulu ya. Pesan-pesan terakhir lah. Dari saya, kalau kita kan kuliahnya secara online ya. Yang perlu kita apresiasi terlebih dahulu adalah ya tentunya kita ya. Kita masih semangat menjalani perkuliahan. Iya. Terus kemudian yang perlu diapresiasi juga ya kepada mereka Bapak Ibu dosen yang mungkin sebelumnya belum pernah melakukan hal-hal semacam ini, kuliah online, harus menyiapkan materi secara online untuk disampaikan ke mahasiswanya. Itu perlu kita apresiasi sih, karena mereka pastinya mencoba hal-hal yang mungkin saja belum pernah mereka coba sebelumnya. Jadi mereka akan berusaha bagaimana caranya agar tetap bisa memberikan materi kepada kita. Benar gitu banget. Oke. Ya, untuk pesannya mungkin ya hampir sama kayak apa yang dibicarain teman-teman tadi ya. Pokoknya intinya semoga corona ini cepat selesai lah masalahnya. Jadi semua dapat berjalan seperti normal kembali. Oh, oke. Mantap Mas Diki. Aku sampai keluar air mata loh ini. Ya Allah. Mana sekali memang. Selanjutnya dari Nisa. Nih, kalau dari aku, pesannya dari aku buat semuanya itu tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Jadi
tolong ikuti aturan dari pemerintah. Kalau misalnya emang bisa bekerja dari rumah, itu di rumah aja. Jadi kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi semoga bisa cepat kondusif. Kita balik offline seperti biasanya. Dah, itu aja. Itu aja ya. Mantap. Mungkin ada penyampaian lagi nih, saya nggak ada kan? Sudah. Oke. Apa ini? Enggak. Kakak Agam nggak boleh mancing-mancing ya. Ini santai ya. Mungkin ini sih, kalau dari aku pesennya ya, kalau kalian mau segera berkumpul ya mau tidak mau, ayolah kita bantu pemerintah. Apa sih susahnya? Mungkin kalau beberapa orang yang nggak bisa bekerja dari rumah ya tetap hati-hati ya seperti ojol dan lain-lain. Mungkin patuhilah aturan-aturan sesuai yang dianjurkan pemerintah seperti harus pakai masker atau hand sanitizer atau menjaga pakai apapun itu yang diinstruksikan pemerintah saat ini. Ayo pokoknya kita jalanilah ini demi kebaikan bersama. Mungkin sekian dari kita ya. Sekian kan? Mantap, Mas Agam. Ya. Sebelum ditutup, kita minta lagi? maaf kalau ada kesalahan kata maupun yang tidak diinginkan. Iya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, mungkin ya itu ya, karena kendala dari work from home, mungkin ya, mungkin podcast pertama ini belum maksimal, tapi kami yakin akan memperbaiki terus di podcast kedua, makanya jangan lupa stay tune terus di YouTube, IG BEM untuk informasi lebih lanjut tentang FIB Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.